Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, di mana kami masih bisa merasakan napas kehidupan. Saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami yang akan mendengarkan, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, hati kami dibuka untuk memahami dan melakukan segala kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-sadari, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats pada hari ini, yang diambil dari Amsal 3 ayat 3-4. Saya akan membacanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara-sadari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara-sadari dalam minggu ini? Saya berharap relasi saudara-sadari baik juga kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-sadari yang terkasih, Kitab Amsal, bagian dari kitab hikmat yang ditulis oleh Raja Salomo, memberikan panduan hidup bijaksana dan berkenan kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 3-4 menekankan hidup berkenan dalam kesetiaan dan kasih Allah. Hidup sebagai orang percaya tidaklah mudah, penuh tantangan dan godaan seperti egoisme, keserakahan, serta ketidaksetiaan yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Namun, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda, menjadi terang di tengah kegelapan. Kasih dan kesetiaan harus terpaut erat dalam hidup kita, seperti kalung yang selalu terlihat dalam tindakan, tutur kata, dan keputusan kita. Ketika kasih dan kesetiaan terpancar dalam hidup kita, kita memuliakan Tuhan sekaligus membawa damai sejahtera dan sukacita kepada orang lain. Walau menghadapi banyak ujian, kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa perkenanannya. Kasih Tuhan menguatkan kita dan kesaksian hidup kita memuliakan namanya. Jika ada yang merasa sulit untuk tetap setia atau mengasihi karena luka atau kekecewaan, ingatlah bahwa kasih dan kesetiaan bukanlah hasil usaha kita sendiri, melainkan berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Melekat pada Tuhan seperti ranting pada pokok anggur, memungkinkan kasih dan kesetiaan mengalir secara alami dalam hidup kita. Apakah hidup kita, saudara-sadari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sudah mengetahui bagaimana hidup berkenan dalam kesetiaan dan kasih Allah? Jadi, sekarang kita akan masuk dan mempelajari beberapa hal yang akan kita ketahui tentang hidup berkenan dalam kesetiaan dan kasih Allah. Ada 3 garis besar dari nats ini. Yang pertama, kesetiaan yang tetap diambil dari ayat 3, yang dimana dikatakan di situ, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin-poin kecil penting mengenai kesetiaan yang menetap, yaitu yang pertama, kesetiaan di hati. Kesetiaan dimulai dari dalam hati kita. Tuhan menginginkan kita setia kepadanya dengan hati yang tulus. Kesetiaan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sesuatu yang datang dari dalam diri kita. Ketika kita setia, itu berarti kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tidak hanya saat kita membutuhkannya, tetapi di setiap waktu. Yang kedua, kesetiaan dalam perbuatan. Kesetiaan juga terlihat dalam tindakan kita. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kesetiaan berarti kita melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di tempat kerja, di rumah, maupun dimanapun kita berada. Yang ketiga, kesetiaan yang konsisten. Kesetiaan yang sesungguhnya adalah kesetiaan yang konsisten. Bukan hanya ketika kita senang atau hidup kita mudah, tetapi juga di saat-saat sulit. Tuhan ingin kita tetap setia kepadanya, meski apapun yang kita alami. Kesetiaan itu bukan hanya untuk sesaat, tetapi harus tetap ada sepanjang hidup kita. Yang kedua, kasih yang tulus dari ayat 3b. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin-poin penting mengenai kasih yang tulus ini, yaitu yang pertama, kasih di hati. Kasih yang sejati dimulai dari hati. Kasih bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang niat dan motivasi di balik tindakan kita. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan hati yang tulus, bukan karena terpaksa atau untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, kasih dalam tindakan. Kasih yang tulus akan terlihat dalam tindakan kita. Tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi kasih itu harus nyata dalam apa yang kita lakukan kepada sesama. Kasih itu memberi, melayani, dan peduli kepada orang lain. Dalam Amsal 3 ayat 3, kita diajak untuk tidak hanya mengasihi Tuhan dalam hati, tetapi juga dalam perbuatan kita sehari-hari. Yang ketiga, kasih yang menyatukan. Kasih adalah kekuatan yang menyatukan. Kasih Tuhan membawa kita untuk bersatu dengan sesama, menghilangkan perbedaan, dan menciptakan kedamaian. Kasih yang menyatukan adalah kasih yang mengajak kita untuk saling mendukung dan membantu dalam segala keadaan. Garis besar yang ketiga, yaitu hidup yang diberkati. Dari ayat 4, saya akan membacanya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, ada 3 poin-poin kecil mengenai hidup yang diberkati, yaitu yang pertama, mendapat kasih karunia. Ketika kita hidup dalam kesetiaan dan kasih, kita akan menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang tidak layak kita terima, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma.
Hidup yang berkenan kepada Tuhan membuka pintu bagi kita untuk menerima kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, mendapat kepercayaan. Selain mendapatkan kasih karunia, hidup dalam kesetiaan dan kasih juga membuat kita mendapatkan kepercayaan, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Kepercayaan itu merupakan hasil dari hidup yang setia dan mengasihi, yang terlihat dalam setiap perbuatan kita. Yang ketiga, mendapat perkenanan. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup dalam kesetiaan dan kasih akan membawa kita pada perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan adalah tanda bahwa hidup kita berkenan kepadanya dan Dia memberi kita damai dan berkat dalam segala hal yang kita kerjakan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengakhiri khotbah ini, saya mempunyai sebuah ilustrasi mengenai hidup berkenan dalam kesetiaan dan kasih Allah. Ada seorang pria yang bernama Agus. Seorang pria yang sangat dihormati di desanya. Agus dikenal sebagai sosok yang sangat setia dalam pekerjaan dan kepada keluarganya. Namun, suatu hari, sebuah perusahaan besar menawarkan Agus pekerjaan yang lebih tinggi dengan gaji yang jauh lebih besar. Tetapi untuk itu, ia harus meninggalkan desa dan keluarganya. Teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya menyarankan agar ia menerima tawaran itu, karena itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi Agus. Namun, Agus merasa bahwa kesetiaan kepada keluarganya dan komitmennya untuk tetap tinggal di desanya jauh lebih penting daripada tawaran besar itu. Ia memutuskan untuk menolak tawaran itu dan memilih tetap setia kepada keluarganya dan kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, meskipun ia tidak memperoleh gaji yang lebih tinggi, hidup Agus dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Keluarganya tetap erat dan ia menjadi berkat bagi banyak orang di desanya. Tuhan memberkatinya dengan cara yang tak terduga. Kesetiaannya membawa dampak positif, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dari ilustrasi tersebut, ada pengajaran yang disampaikan. Seperti Agus, kita juga dihadapkan dengan pilihan antara tetap setia atau tergoda oleh tawaran dunia yang tampak lebih menggiurkan. Kesetiaan dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan seringkali diuji oleh godaan yang menjanjikan keuntungan atau kepuasan sesaat. Kasih yang sejati adalah kasih yang tulus, yang tidak didasarkan pada keuntungan pribadi atau keinginan untuk dihargai, tetapi memancar dari hati yang mengutamakan Tuhan dan sesama. Kesetiaan sejati adalah komitmen untuk berjalan dalam kebenaran, meskipun jalan itu mungkin tidak selalu mudah atau menguntungkan. Oleh karena itu, kita diajak untuk belajar hidup dengan setia dan kasih yang sejati, sebagaimana Tuhan kehendaki. Melalui hal ini, hidup kita dapat menjadi cerminan kehendak Tuhan yang mulia dan membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dengan kesetiaan dan kasih Tuhan, tidak hanya memberikan hidup yang diberkati, tetapi juga mempercayakan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 4, kita telah mendengar ajaran indah dari Tuhan kita melalui firman Tuhan ini tentang hidup berkenan dalam kesetiaan dan kasih Allah. Ada 3 hal yang dapat kita jadikan sebuah kesimpulan dan pelajaran bagi kita, yaitu yang pertama, kesetiaan yang tetap. Yang kedua, kasih yang tulus. Dan yang ketiga, hidup yang diberkati. Mari kita mulai hari ini dengan tekad untuk hidup setia dan penuh kasih. Renungkan bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat di lingkungan kita, baik di rumah, tempat kerja, maupun di gereja. Kita akan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Mulai hari ini, ambil langkah nyata dengan menunjukkan kesetiaan dan kasih kepada Tuhan dan sesama melalui tindakan kecil yang bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang lain dan dapat membantu sesama kami. Berkatilah kami supaya kami memiliki kesetiaan yang tetap, kasih yang tulus, dan juga hidup yang diberkati. Dan iringilah setiap langkah hidup kami, jaga-jagai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.